tetap selalu ada singgasana, tempat untuknya. Sepertinya sama, tetap penas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata. Dari semuanya hanya dia, oh dia yang buat tidurku tak tentu. Sialan. Masihkah ungu muda, warna langit yang paling engkau suka? Masihkah sering lupa di mana letaknya kau simpan kacamata? Tanpa niat ku hafal semua, masih saja aku mengingatnya. Dahulu ku mengenalmu paling, semua tentangmu, tertawa denganmu. Mengapa kini berubah asing, tak saling menyapa? Lupa ku pernah di sana. Masihkah kau yang sama? Gunakan tertawa buat tutupi luka. Lagu yang kau putar tiap hari, sekarang ku nikmati sendiri. Wow. Dahulu ku mengenalmu paling, semua tentangmu, tertawa denganmu. Mengapa kini berubah asing, tak saling menyapa? Lupa ku pernah di sana. Kadang kau hadir lagi, tapi di mimpi. Sedikit mengobati hati, terbangun pagi, kau nyata di sini. Tertawa denganmu. Mengapa berubah asing, tak saling menyapa? Lupa ku pernah di dahulu aku yang paling mengenalmu, semua kegemaranmu. Mengapa kini berubah asing, tak saling menyapa? Lupa ku pernah di sana. Lupakah kau sebenarnya? Malam lebih dingin dari biasa. Apa mungkin karena aku belum dapat terima? Kata kau utara kan berbeda
dengan laju kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Oh, katakan utara akan berbeda dengan laju kapalku yang mengarah tenggara. Tak lagi wajib kabari, bukan bagianku lagi hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari lagi wajib kabari, hidup sendiri-sendiri. Sayangnya semua tak berjalan, sedangkan bertahan bukan satu pilihan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Sayangnya kita hanya bisa mengenang, menikmati hujan lebih indah dari kenyataan. Dari seribu jalan di dunia manapun berpapasan bertemu dia. Inginnya lari pergi tanpa kata, menyapa sudut mata, hafal rupanya. Bukannya lupakannya mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau
malam kita sudah beda. 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar. Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja. Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku? Bagi kita juga beda. 6 jam lebih lama hangat ku tiba. Ku baru membuka mata, kau sudah makan kedua. Gelisah siapa yang tanya, rindu kita bersama. Terang di sini cepat, di sana gelap. Kau masih tertidur dengan gelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja. Selamat pagi, Romo, Bruder, Frater, Suster, dan teman-teman semua. Selamat datang di webinar Dei Providentia Foundation. Perkenalkan, nama saya Cindy Gubitasari. Saya biasa dipanggil Cindy. Saya salah satu scholar dari Dei Providentia Foundation yang saat ini sedang menempuh studi di program studi PGSD Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Elson. Silahkan kepada Elson dapat memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Elson. Teman-teman bisa panggil saya Elson. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma dengan program studi teknik elektromedis. Nah, sebelum memasuki acara inti pada hari ini, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para pengurus yayasan dan pembicara kami. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Landa, Romo Pitoyo, dan Bruda Salju, selaku pengurus dari Yayasan Dei Providentia Foundation. Kemudian, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Anggitya Alfiansari, selaku pembicara kita hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar kita pada pagi hari ini bertemakan talent development. Webinar ini diselenggarakan berkat kerjasama yang luar biasa antara Dei Providentia Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Baik, tadi kan Elson sudah memberitahu tema webinar kali ini, yaitu talent development. Tapi sebenarnya, Nah, itu dia sih, Cindy. Aku juga penasaran nih. Kalau menurut kamu bagaimana? kalau menurutku, jadi talent development itu adalah topik yang semakin relevan dalam dunia yang terus berubah dan bergerak cepat. Saat ini, kita mencoba untuk mencapai pengembangan diri.
tapi seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan, hambatan, dan keputusan yang beragam. Namun, pengembangan diri ini adalah kunci untuk kesuksesan kita yang dimulai dengan alur hidup yang produktif. Nah, selama webinar ini, kita akan menjelajahi konsep talent development, memahami mengapa itu penting, dan membahas strategi konkret untuk mencapai pengembangan diri yang kita inginkan. Teman-teman sekalian akan mendengar pandangan dan pengalaman dari pembicara kami pada hari ini, yakni Ibu Anggitya Alfiansari, mengenai salah satu pengembangan diri, yaitu melalui menulis. Kami percaya bahwa semua orang memiliki hak untuk berkembang dan mencapai potensi yang penuh. Dan kami berharap webinar ini akan memberikan wawasan yang berharga, inspiratif, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya, Sin. Berarti ini sangat relevan banget dong buat kita semua ya. Kita juga tahu apa itu talent development dan bagaimana cara kita menerapkannya. Memang nggak segampang itu sih tentunya. Benar banget ya, Elsa. Nah, jadi sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, izinkanlah saya akan membacakan agenda webinar pada pagi hari ini hingga siang nanti. Yang pertama, di sini ada webinar ini diawali dengan 2 pembuka yang akan dipimpin oleh Dipa. Yang kedua, berikutnya kita akan memasuki acara inti yaitu sharing bersama Ibu Anggitya Alfiansari. Terus yang kedua, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Yang keempat, kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara dari Ibu Anggitya Alfiansari. Terus yang terakhir yaitu kelima, seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Erna. Baik, sekarang kita akan masuk pada acara yang pertama yaitu doa pembuka. Mungkin kepada Saudara Dipa dipersilakan untuk doa pembukanya. Baik, selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, serta teman-teman semua. Marilah kita memulai kegiatan pagi ini dengan doa pembuka. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami Kau kumpulkan dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan webinar Talent Development pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan dalam webinar hari ini dapat berguna bagi kami di kemudian hari. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, terima kasih Dipa atas doa pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya itu setiap acara kan pasti punya tata tertib gitu ya. Dan di acara webinar kali ini juga kita ada beberapa tata tertib yang harus dilakukan. Terus di sini ada yang pertama itu para peserta dimohon untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kameranya. Terus yang kedua, peserta diharapkan mengikuti serta memperhatikan webinar ini dengan tenang. Terus yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Terus yang keempat ini, para peserta dimohon mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara nanti. Panitia akan langsung mengirimkan sertifikat melalui email teman-teman nantinya. Peserta dimohon mengisi alamat email dengan baik dan benar. Terus yang kelima, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tidak mengisi presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Terus yang keenam, panitia berhak mematikan mikrofon peserta jika dianggap mengganggu jalannya acara webinar ini. Terus yang terakhir yaitu ketujuh, setelah sesi pemaparan materi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat nantinya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi pemaparan materi nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Anggitya Alfiansari. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita ini.
Beliau adalah Ibu Anggitia Alfiansari. Saat ini beliau salah satu dosen yang mengajar di Universitas Sanata Dharma. Tentunya beliau sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya, yaitu beliau menjadi salah satu narasumber di acara Menggala Nawasena dengan tema membangun karakter positif dan motivasi siswa untuk meraih impian di Universitas Sanata Dharma pada tahun 2023. Narasumber di acara Gagap Gempita meraih prestasi dengan kolaborasi dan aksi dengan tema penulisan literasi digital di Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2023. Narasumber di acara Apa Benar Literasi Sudah Kehilangan Posisi di Universitas Sanata Dharma pada tahun 2023. Dan tentunya juga beliau menjadi salah satu juri dari juri lomba penulisan puisi dengan tema kreativitas generasi Z dalam menyongsong generasi emas nanti di tahun 2045 di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2022. Menjadi juri lomba cipta puisi SMP Kolose Kanisius Jakarta dengan tema Growing Together pada tahun 2021. Menjadi juri lomba cipta puisi komunitas sastra apresiasi di Universitas Atmajaya pada tahun 2020. Beliau juga mempunyai karya publikasi yaitu Rerasan Guru Berkisah Pendidikan pada tahun 2023 Interlude. Kiat-kiat Menyembuhkan Lara pada tahun 2020 Sirah Media. Diksi Kata pada tahun 2015 Antologi bersama komunitas menulis di Malaysia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Anggi dapat memulai memaparkan materi mengenai talent development ini. Kepada Ibu Anggi, layar dan waktu kami persilakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Anggi. Terima kasih Mbak Cindy dan Mas Elson. Terus terima kasih juga untuk Yayasan Dei Providensia Foundation. Terima kasih untuk Bapak Dr. Satrijo Tanujoyo, Romo Pitoyo, Bruder Yohanes Sarju, dan juga teman-teman yang ada di layar ini yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing tentang talent development pada pagi hari ini. Saya tadi melihat sekilas ini ya, pesertanya ini kebanyakan sepertinya dari mahasiswa PGSD ya. Tadi saya tidak asing nih, ada beberapa nama-nama mahasiswa saya yang ada di Zoom ini gitu. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing tentang talent yang kita miliki dalam diri kita. Tentu setiap individu itu pasti memiliki kemampuan, bakat, kreativitas, dan sifat unggul lainnya ya yang dimiliki oleh setiap individu. Namun belum tentu setiap individu itu tuh peka atau sudah melihat apa sih yang ada di dalam potensi kita. Nah, baik selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Bagaimana caranya kita mengenali potensi yang ada dalam hidup kita, yang ada pada diri kita? Yang pertama adalah apa yang selama ini banyak kalian pikirkan, apa yang selama ini banyak kalian lakukan. Jawaban tersebut menunjukkan potensi apa yang dimiliki oleh kalian. Artinya, ketika kita ini hidup dalam lingkungan atau mungkin kita ini ada di dalam diri kita yang misalnya nih dalam kehidupan kita itu sukanya traveling,
sukanya kita itu membaca buku, sukanya kita ini tuh mereview makanan. Nah, itu bisa menjadi potensi yang ada dalam diri kita, gitu. Bisa di salin dia selanjutnya. Oke. Mengenal jati diri bisa dilihat dari hubungan pertemanan kita. Setiap teman kita, apa hobinya, apa kegemarannya, dan bagaimana sikapnya menunjukkan kita juga memiliki hal yang mirip. Ketika tidak ada kecocokan, biasanya tidak bisa terjalin pertemanan. Perlu diingat bahwa potensi ini tuh bisa ada dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya nih, kita ini sering sekali kumpul sama orang-orang yang pecinta alam, atau kita sering kumpul dengan orang-orang yang suka dalam kegiatan teater. Nah, itu bisa menjadi suatu potensi kita. Memang ya kita itu kalau berteman itu nggak usah pilih-pilih, tapi pertemanan itu bisa terjalin dengan adanya kecocokan. Ya, kalau kita cocok dengan sesuatu yang dianggap satu visi sama misi kita akan bisa sharing lebih banyak, kita bisa bercerita lebih banyak dibandingkan ketika kita berteman dengan orang yang tidak satu visi sama kita. Nah, makanya kan ada quote atau ada kata-kata ya, carilah teman itu yang setara, biar mimpimu itu tidak disepelekan, ya. Makanya ketika kita ini setara dengan orang yang ada di lingkungan kita ini satu visi dengan mereka, kita memiliki mimpi itu tidak akan disepelekan, tidak akan dianggap remeh dengan mimpi kita. Karena apa? Orang yang setara itu pasti akan sama-sama saling menjaga atau saling mendukung. Gitu. Baik, salin dia selanjutnya, Mbak. Setelah tahu potensi dari kita, setelah tahu potensi diri kita, masa depan diarahkan sesuai potensi itu. Jangan tergoda untuk mencoba yang orang lain bisa lakukan kalau kita tidak memiliki potensi yang sama. Cita-cita harus bisa diwujudkan, bukan sekedar dinyatakan. Nah, misalnya nih ya, kalau teman-teman PGSD ini kan kebanyakan pasti bisa untuk menggambar atau berkreasi, menari, seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak punya potensi misalnya nih menggambar, ya, kita potensinya menari. Ya, kita yang potensinya menggambar itu jangan ikut-ikutan memaksakan diri untuk menari. Itu pasti akan susah. Kita fokus dengan potensi apa yang kita miliki. Kita suka menggambar, potensi kita adanya bisanya menggambar, ya kita bisa kembangkan potensi menggambar itu dengan suatu karya seni yang membanggakan. Gitu. Nah, ini cita-cita harus bisa diwujudkan, bukan sekedar dinyatakan. Teman-teman perlu diingat, saya itu ingat betul, saya ini memiliki cita-cita menjadi seorang pendidik gitu ya. Jadi saya itu sudah konsisten sejak lulus SMA, saya memilih jurusan pendidikan. Karena apa? Saya lihat masa depan saya ini potensinya saya ini sukanya itu mengajar. Saya ingin menjadi seorang pendidik. Ya, saya gimana untuk mewujudkan cita-cita itu dengan cara saya mengambil jurusan pendidikan. Jadi, saya ini punya motivasi hidup saya dalam diri saya itu kalau saya ingin sesuatu atau ingin mewujudkan cita-cita itu selalu saya tulis di dinding kamar saya tempel pakai apa stick notes kayak gitu ya, saya tempel cita-cita saya apa yang saya inginkan itu tuh apa. Saya ingat ketika saya itu ngekos, itu waktu zaman S1, saya sudah mengereng-reng, sudah menulis. Jadi kegiatan saya itu tuh apa? Yang pertama, pokoknya setelah lulus S1, saya harus S2. Terus setelah itu nanti apa? Setelah saya lulus S2, oh saya ingin menjadi dosen. Jadi waktu saya ngekos dulu itu tuh di dinding kamar saya itu tuh banyak sekali tempelan-tempelan kertas untuk memotivasi saya. Begitu. Jadi perlu diingat cita-cita itu harus bisa diwujudkan, bukan hanya sekedar dinyatakan. Oke, Mbak, salin dia selanjutnya. Nah, disiplin sebagai penunjang karir. Teman-teman, kalau kita sudah menggali potensi yang ada pada diri kita sudah mengetahui potensi yang ada pada diri kita harus disiplin. Karena apa? Disiplin itu sebagai penunjang karir.
Baik, salin dia selanjutnya. Nah, disiplin merujuk pada pelatihan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu, untuk mengerjakan sesuatu tertentu, atau untuk mengadopsi perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Disiplin itu kadang membuat kita itu tuh merasa tersiksa. Misalnya nih, kita harus bisa disiplin waktu dengan cara bangun pagi, membiasakan hal-hal sepele seperti itu. Kalau kita sudah bisa disiplin waktu, kita juga akan bisa disiplin hal lainnya. Misalnya, kalau kita terbiasa bangunnya jam 6, jam 7, kita mulai membiasakan diri untuk bangun jam 5, itu mesti awal-awal itu kayak ngerasa berat. Tapi kalau kita sudah disiplin, alarm kita sudah kita setel jam 5, kayak gitu ya, itu kita akan terbiasa, kita akan terbentuk dengan kedisiplinan tersebut. Nah, atau mungkin contoh lain, misalnya teman-teman ini di sini setelah ini ingin melanjutkan program S2 melalui beasiswa LPDP. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oh, dengan tekun belajar bahasa Inggris. Nah, kita bisa belajar bahasa Inggris itu dimulai dari sekarang, dimulai dengan apa? Belajar terus-menerus. Jadi teman-teman, ya, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain, misalnya kita suka nonton film drama Korea, dan kita ketika nonton film drama Korea itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, itu bisa menyebabkan kita itu nanti bangun kesiangan, menyebabkan aduh kok jadi malas untuk melakukan suatu hal lainnya, begitu. Nah, makanya disiplin ini harus kita latih dan kita bentuk mulai dari kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini mulailah dengan memotivasi diri Anda. Bagaimana caranya memotivasi diri Anda? Setiap diri kita itu pasti memiliki motivasi, ya. Saya tuh ingat betul teman saya itu orangnya itu orang biasa, bahkan ketika S1 itu tuh dia itu kebingungan untuk mencari dana agar dia bisa membayar UKT. Dia selalu mencari beasiswa-beasiswa begitu. Lalu dia itu punya motivasi pada dirinya itu bahwa dia itu pingin banget bisa kuliah S2 di luar negeri. Tapi kan tidak mungkin ya, karena dia keterbatasan dana untuk bisa kuliah di luar negeri, makanya dia itu mencari berbagai referensi untuk beasiswa. Akhirnya dia menemukan LPDP dan bahasa Inggrisnya dia itu biasa saja. Benar, saya itu tahu betul dia itu bahasa Inggrisnya biasa saja. Akhirnya ketika dia itu lulus S1, dia berusaha belajar bahasa Inggris terus-menerusan. Pertama itu skor IELTS-nya ya, TOEFL bahasa Inggrisnya itu tuh rendah. Terus dia itu belajar terus. Akhirnya dia September besok itu dia keterima beasiswa LPDP dan akan berangkat ke Inggris. Karena apa? Dia memiliki motivasi pada diri sendiri. Dia memiliki hal yang kuat untuk bisa membangun bahwa saya ini harus bisa mewujudkan cita-cita. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga laku. Gitu. Membuat target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Nah, ini hal yang sederhana nih, bisa dari hal-hal yang sederhana yang biasanya kalian lakukan. Target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya, setiap teman-teman ini mendapatkan tugas kuliah dari dosen, itu sebaiknya langsung dikerjakan. Memang nilai itu bukan seberapa ya, tapi setidaknya ketika kamu ini orang rajin, ini tuh bisa membentuk pribadimu ini tuh menjadi yang lebih baik. Kayak gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil lah, oh ya, aku mau rajin lah untuk mengerjakan tugas. Tekun dalam mengerjakan tugas, tekun dalam berlatih, tekun dalam hal yang positif, seperti itu. Biasakan untuk tidak menunda tugas Anda. Nah, ini ya, tadi ketika mendapatkan tugas dari dosen, nanti ajalah nonton drama Korea dulu, nanti ajalah main dulu, kayak gitu. Percaya atau tidak percaya, apa yang kalian lakukan ini bisa menjadi penentu masa depan kalian, teman-teman. Benar, itu benar-benar apa ya, ketika kalian ini menjadi orang yang malas-malesan, orang yang acuh, orang yang nggak peduli,
itu bisa membentuk masa depan kalian. Misalnya kalian ini mulai dari saat ini sudah menjadi orang yang rajin untuk belajar bahasa Inggris, rajin mengerjakan tugas-tugas, rajin membaca, itu bisa menjadi penentu masa depan kalian, ya. Memiliki tekad dan komitmen yang kuat, action, lakukan dari sekarang. Jadi jangan cuma hanya kata-kata motivasi, tapi juga action, lakukan. Bagaimana caranya? Ya, disiplin waktu, mulai tekun berlatih, membaca, membiasakan diri untuk hal-hal yang positif, begitu. Baik, selanjutnya, disiplin diri tidak dapat dijadikan sesaat. Disiplin diri harus menjadikan gaya hidup. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah mengembangkan sistem serta rutinitas. Keberhasilan, harapan, dan disiplin. Itu tadi saya sudah memberikan contoh teman saya itu tadi ya, dia itu disiplin sekali untuk belajar bahasa Inggris. Saya itu gila ya, memang orang yang tekun, orang yang disiplin itu bisa benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya dengan apa? Berlatih, belajar terus-menerus. Nah, misalnya nih, saya ini ingin mengikuti CPNS ya. Saya tidak pernah ini ya, belum pernah lolos dalam tes CPNS. Tapi sampai saat ini saya tidak malu atau tidak minder atau tidak berhenti untuk belajar. Saya terus belajar untuk meningkatkan matematika saya, meningkatkan bahasa Inggris saya dengan belajar setiap hari saya berlatih, latihan soal kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar kita itu harus bisa tekun, disiplin. Karena apa? Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah mengembangkan rutinitas, yaitu aktivitas dilakukan dengan setiap saat, rajin berolahraga, bangun pagi, disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas, disiplin untuk mengumpulkan pekerjaan, seperti itu. Selanjutnya, nah, gimana sih caranya kita ini bisa sukses dalam karir? Yang pertama tadi ya, mengenali potensi diri. Ketika kita sudah mengenali potensi diri, apa yang kita miliki, kita tuh peka dengan apa sih potensi kita bisa membentuk karir tersebut. Misalnya nih, saya ini suka menggambar, ya. Baik dengan menggambar itu nanti kamu bisa menjadi seorang ilustrator. Teman saya ini ada ya, saya punya teman, dia itu ilustrator dan dia sudah terkenal di luar negeri. Karena dia apa? Dia sukanya gambar, dari hasil gambarannya itu dikirimkan ya dari website di luar negeri tentang ilustrasi buku anak, dan pada akhirnya dia mengenali potensinya, dia bisa menjadikan harapan. Setelah kita punya potensi, pasti kita punya harapan. Oh, potensiku adalah menggambar. Harapanku aku bisa menjadi seorang ilustrator. Oh, potensiku adalah make up. Harapanku bisa menjadi MUA. Kayak gitu ya. Tidak mudah jatuh mental. Ketika kalian merasa gagal sekali, jangan langsung kalian tuh minder. Langsung kalian ini takut. Aduh, aku ini sepertinya bukan potensiku. Karena ketika aku ikut lomba gambar, aku kalah. Nah, belum tentu kayak gitu loh. Jangan minder atau jangan takut dengan ketika mentalmu jatuh. Gitu. Makanya ketika kita jatuh, kita harus bisa bangkit beribu kali. Disiplin tekun dalam upaya mencapai harapan. Jadi kuncinya adalah mengenal potensi, lalu kita menargetkan harapan, jangan mudah jatuh mental, lalu disiplin. Gitu. Baik, selanjutnya, nah ini adalah motivasi saya yang menjadi kenapa sih saya ini ingin menjadi seorang penulis gitu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Potensi ini yang kita miliki itu kan beragam. Ada kemampuan, bakat, kreativitas. Pokoknya tuh potensi itu sifat yang unggul dari dalam diri kita. Nah, saya menggali potensi saya ini ketika saya menjadi seorang ketika saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia.
Jadi waktu itu saya mengalami hal yang tidak menyenangkan tentang guru bahasa Indonesia saya. Begitu. Guru bahasa Indonesia saya ketika memberikan contoh penulisan cerpen, puisi, itu tuh selalu karyanya orang lain atau penulis yang sudah terkenal. Makanya ketika saya menjadi seorang pendidik, saya menjadi seorang guru, ataupun saya menjadi seorang dosen, saya harus bisa memberikan contoh karya saya. Lalu dengan bagaimana dengan caranya kita memberikan contoh ya, saya belajar menulis. Nah, ini motivasi saya. Ketika kamu bisa menjadi seorang yang pandai, ya, tapi selama kamu tidak menulis, kamu akan hilang di masyarakat dan dalam sejarah. Karena menulis itu adalah keabadian. Ketika kamu punya karya, kamu akan selalu dikenang oleh banyak orang. Kita lihat salah satu penulis yang terkenal dan sekarang sudah menjadi almarhum, yaitu Joko Pinurbo, ya. Kita mengenal beliau itu siapa, dengan apa karya-karyanya. Ketika beliau wafat sampai saat ini pun juga dikenal. Juga karyanya Pram. Kita melihat beberapa karya-karyanya fenomenal Pramudia, ya. Kita tidak tahu orangnya, tapi kita tahu karya-karyanya karena mereka ini tidak hilang dalam sejarah. Gitu. Baik, selanjutnya, Mbak. Terus bagaimana memulai menulis? Misalnya nih, Bu, potensi saya itu tuh gambar, Bu. Saya tuh nggak bisa menulis. Bu, potensi saya itu cuma make up. Saya tuh nggak bisa menulis. Potensi saya itu cuma senang berbicara di depan umum, tapi saya nggak bisa menulis. Kayak gitu. Padahal dengan menulis ini itu bisa mengarahkan ke semua hal. Misalnya nih, kamu menjadi seorang atau ilustrator atau sukanya gambar. Dengan kamu memiliki potensi menulis, kamu bisa menjadi ilustrasi dalam bukumu sendiri. Misalnya kamu ini seorang orang yang suka ngomong. Sebelum ngomong di depan itu pasti kan punya catatan tertentu atau kita menuliskan narasinya terlebih dahulu. Nah, dengan begitu nanti kita bisa berbicara di depan umum. Kayak gitu. Ya. Nah, bagaimana mulai menulis? Lalu apakah bisa menulis tanpa membaca? Kira-kira bagaimana ya? Apakah kita bisa menulis tanpa membaca? Nah, mari kita lihat. Silahkan. Tidak ada aktivitas menulis yang tidak dimulai dari aktivitas membaca. Penulis yang hebat adalah pembaca yang tekun. Teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa penulis yang hebat itu lahir dari pembaca yang tekun. Tidak mungkin atau cukup sulit kita mau menulis itu tanpa membaca. Karena dengan membaca kita bisa mendapatkan kosakata baru, referensi baru, ide, kayak gitu ya. Jadi kita mau memulai menulis itu dengan cara tekun membaca. Saya masih ini ya melihat mahasiswa saya ini tuh untuk membacanya itu tuh bisa ditingkatkan lagi. Karena apa? Apalagi nanti teman-teman ini kan kebanyakan PGSD bisa menjadi guru di SD. Guru SD itu kan umum ya, ada bahasa Indonesia juga. Nah, harapan saya teman-teman di sini menjadi guru di SD itu ketika pelajaran bahasa Indonesia ya bisa memberikan contoh karyanya sendiri. Ini puisi, puisinya sendiri. Cerita, ceritanya sendiri. Seperti itu. Nah, penulis membaurkan bekal bacaan yang dimilikinya dengan kenyataan yang dihadapinya. Namun, penulis juga tidak dapat lepas dari latar sosial kehidupan mereka. Menulis ini bisa sekali macam-macam faktornya ya. Kita bisa menulis mendapatkan ide itu macam-macam sekali faktornya atau idenya itu muncul. Yang pertama tentu kita tekun membaca, kita peka dengan sosial kehidupan sekarang. Begitu. Baik, selanjutnya Mbak. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ide, teman-teman? Membaca, menikmati karya seni, mengobrol, dan merefleksikan. Nah, biasanya saya itu mendapatkan ide tulisan untuk menulis cerpen, puisi, atau mungkin esai. Itu dari pertama membaca, mengobrol, dan juga merefleksikan. Membaca kita bisa mencari referensi,
yang berhubungan dengan apa yang akan kita tulis, gitu. Lalu menikmati karya seni dengan bisa menonton film drama Korea, terus bisa dengan melihat pameran lukisan, menonton teater, terus bisa menonton film, kayak gitu. Teman-teman mungkin tidak asing dengan namanya Lulu Hafe. Dia itu penulis novel Mariprosa yang pernah difilmkan. Saya tahun 2018 ketemu dengan dia, satu panggung dengan dia. Dia ini orangnya menjadikan film drama Korea itu sebagai kiblatnya. Artinya dia ini banyak mengadopsi film-film atau drama Korea itu sebagai ceritanya. Makanya kan ceritanya Lulu Hafe ini kan selalu ringan dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Atau relate dengan percintaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Saya ngobrol sama Lulu Hafe itu. Kan tokoh saya sendiri, Mbak. Dia itu bercerita seperti itu. Dia dalam menulis itu, dalam tata bahasanya itu masih kurang. Artinya dia itu tidak suka dengan, bukan tidak suka ya, dia itu kurang membaca karya-karya seni. Tapi dia memiliki passion-nya itu menulis dengan kiblatnya itu, yaitu tadi, nonton film drama Korea itu, nonton drama Korea, gitu. Ya, jadi menikmati karya seni ini bisa mendapatkan ide dalam menulis. Lalu ada mengobrol. Mengobrol ini tentu hal yang sering kita lakukan, sharing, teman curhat. Nah, itu bisa menjadikan obrolan ini suatu ide. Refleksi ini bisa dari pengalaman hidup. Nah, saya menuliskan buku esai Relasan Guru Berkisah itu juga refleksi dari kehidupan saya menjadi seorang pendidik. Di situ saya menuliskan pandangan saya sebagai seorang pendidik itu bagaimana guru bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Karena kebanyakan guru bahasa Indonesia itu mereka abai dalam karyanya atau sedikit sekali guru bahasa Indonesia ini yang memiliki karyanya sebagai contoh untuk media pembelajarannya. Begitu. Membaca, menikmati karya seni, mengobrol, refleksi, ini adalah caranya untuk mendapatkan ide. Oke, selanjutnya tahapan. Nah, ini tahapan menulis puisi, bisa membaca karya beberapa penulis, menulis puisi, mencoba menulis di buku tulis, bertukar dengan teman, dan menulis di sosial media. Ini biasanya di Instagram, di status WhatsApp, seperti itu. Atau bisa teman-teman kirimkan di akun kumpulan puisi, kebetulan kumpulan puisi itu ibu yang punya. Jadi teman-teman bisa menuliskan kuat atau puisi-puisi itu di media sosial. Selanjutnya, membuat kumpulan puisi. Nah, ini bisa ya kita tekun dalam menulis puisi kayak gitu. Lalu publikasi karya, bisa mempublikasi karya ini di sosial media teman-teman atau di koran atau di media cetak lainnya gitu. Selanjutnya, nah, serunya jadi penulis. Ini punya karya yang dikenal, banyak orang mendapatkan penghasilan, bisa menentukan tokoh dan alur ceritanya sendiri. Punya karya dan dikenal banyak orang. Teman-teman tahu ya, Firsa Besari, Rintik Sendu, mereka itu punya banyak pembaca. Lulu Hafe, kayak gitu. Ya. Terus mendapatkan penghasilan. Tentu teman-teman ketika kita menjadi seorang penulis, content writer gitu ya, itu pasti mendapatkan penghasilan. Terus ada bisa menentukan tokoh dan alur cerita sendiri. Nah, ini tadi pengalaman dari Lulu Hafe. Ketika kita membaca suatu cerita novel gitu ya, kita pasti akan kadang tuh merasa geram karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita ceritanya. Makanya gimana biar sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan keinginan kita harus menulis cerita itu dengan tokoh dan alur cerita kita sendiri. Selanjutnya, penulis bisa jadi apa sih? Macam-macam. Karena menjadi penulis itu tuh ini ya, bisa jadi apapun kayak gitu. Jurnalis, content writer, script writer, novelis, cerpenis, atau penyair. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah buku kedua saya. Ini terbitan Sira Media, ini kolaborasi dengan suami saya. Kemarin itu tahun 2020.
Ini cetakannya itu ada sempat. Oke, silahkan. Selanjutnya. Nah, ini anak saya. Jadi potensi saya itu kan suka puisi, suka dengan quote-quote puisi. Nah, ini adalah saya membuat akun, namanya kumpulan puisi. Ini saya kelola dari tahun 2015. Jadi ya hampir 10 tahun ya. Ini ini tentang quote-quote atau puisi-puisi dari penyair kayak gitu. Selanjutnya, nah ini teman-teman buku kumpulan puisi saya itu direview oleh Mbak Nana. Jadi Mbak Nana itu kan selalu punya kegiatan itu minggu berpuisi. Nah, minggu berpuisi itu salah satunya puisi yang ditampilkan atau direview Mbak Nana itu puisi saya kayak gitu. Nah, itu saja. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Cindy dan Mas Elson. Apakah ini waktunya masih kurang atau mungkin waktunya kelebihan? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu Anggi, untuk materi yang telah dipaparkan, materi yang menurut kami sungguh luar biasa dan sangat inspiratif. Dari sharing Ibu Anggi tadi, kita tentunya sudah memiliki banyak pertanyaan. Maka bagi teman-teman yang ingin dan sudah memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat atau bisa juga dengan fitur raise hand. Nah, mungkin kita sembari nunggu teman-teman yang ingin bertanya nih, Sin. Mungkin kamu ada pertanyaan buat Anggi nggak? Ya, aku punya pertanyaan buat Bu Anggi. Yang pertama, kalau dari yang telah di-sharingkan oleh Ibu Anggi tadi itu ada 5. Yang pertama menjadi jurnalis, lalu ada content writer, script writer, novelis, cerpenis, atau penyair. Mana yang menurut Bu Anggi paling recommended? Dan strategi apa yang bisa kami lakukan untuk menjadi salah satu dari kelima itu? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Nah, itu kita kembalikan ke kemampuan kita masing-masing ya. Misalnya kalau kamu itu melek politik ya kamu jadi jurnalis. Kalau kamu ini suka dengan konten-konten ya berarti content writer kayak gitu. Kan sekarang ini banyak ya ketika dalam satunya Spotify itu apa sih ya podcast itu kan pasti juga harus ada content writernya, ada tim penulisnya kayak gitu. Nah, kita lihat potensi apa sih? Aku sukanya itu nulis fiksi kok. Ya berarti kamu bisa jadi seorang novelis atau cerpenis kayak gitu. Oh, aku tuh sukanya itu sajak, sukanya tuh puisi kayak gitu. Karena kan belum tentu misalnya nih, saya ini sukanya kan nulis puisi. Saya menulis novel itu susah karena bahasa ini biasanya menulis puisi kayak gitu. Atau misalnya saya ini sukanya nulis cerpen. Saya mau nulis tentang jurnalis, wartawan, atau mungkin tentang berita itu juga akan lebih susah. Tapi semuanya ketika kita mampu menulis pasti akan mencakup 5 hal tersebut gitu. Tapi perlu kita sadari harus kita kembangkan dan juga harus kita benar-benar kelola apa menjadi potensi kita. Nah, strateginya yang pertama adalah tekun. Itu menjadi kunci kayak gitu. Ya, kita harus tekun berlatih. Jadi saya ini kan menulis itu dari tahun 2010 kayak gitu. Saya bisa mewujudkan cita-cita saya menuliskan sebuah buku itu tadi 2020 baru terlaksana. Jadi membutuhkan waktu 10 tahun saya bisa mewujudkan impian saya itu. Itu, Mbak. Mungkin teman-teman yang lainnya mau memberikan pertanyaan juga silahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Anggi atas sharingnya juga. Sekarang ada pertanyaan di kolom chat akan dibacakan oleh teman saya Elson. Oke, di kolom chat ini sudah ada pertanyaan dari Melisa Roselini. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana membangun relasi sejati jika di dalam lingkungan kelas itu ada anak yang suka menyontek dan tidak dapat sanksi seharusnya? Anak ini terobsesi untuk menjadi yang terbaik tapi dengan cara menyontek di saat teman-temannya berjuang untuk jujur dan
bekerja keras. Hal ini tentunya berdampak kepada relasi sehat yang susah payah dibangun dan jangka panjangnya berdampak kepada pengembangan potensi diri. Mengingat pengembangan diri juga perlu relasi. Bagaimana pendapat Ibu dan tips dan trik untuk membangun relasi yang sehat ini? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ini juga sering saya sampaikan di perkuliahan bahwa saya ini tuh semua tugas-tugas mahasiswa saya baca. Meskipun itu tuh banyak, semua saya baca. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada tugas untuk menulis esai, itu saya baca semua dan sudah saya tandai mana ini benar-benar tulisan yang bagus, mana ini yang plagiat, mana ini yang dia itu asal-asalan, kayak gitu. Saya sebagai seorang pendidik, itu tuh kalau nilai itu bagi saya itu nomor sekian. Yang pertama adalah saya ini menekankan bahwa, "Kamu ini bisa enggak sih? Kamu ini paham enggak sih sama materi ini?" Karena apa? Saya itu sudah bisa menilai orang ini paham dengan materi, yang pertama itu ya dari keaktifan dia. Terus dari tulisan-tulisan dia, dari tugas-tugasnya dia, kayak gitu. Saya ini baru tahu ChatGPT, baru tahun 2023 loh. Sebelumnya saya tuh nggak tahu ChatGPT itu apa. Teman-teman saya ini tuh pakai ChatGPT. ChatGPT itu apa sih? Ya ampun, gila ya ChatGPT itu kita cari kata kuncinya atau cari apa langsung keluar kayak gitu. Nah, suatu ketika saya itu melihat tugas teman saya, "Ini kok kamu bisa merangkai kata sedemikian rupa, ini dari mana ini? ChatGPT?" "Ah, ChatGPT bisa?" "Bisa loh." Saya malah nggak bisa pakai ChatGPT, saya lebih nyaman dengan kalimat yang saya rangkai sendiri. Saya lebih nyaman dengan saya menarasikan kalimat saya sendiri, kayak gitu. Jadi, bagaimana caranya menghindari orang yang obsesi dengan nilai, tapi dengan cara yang tidak sehat, begitu. Yang pertama adalah, ya pasti ya kalau ada dosen yang tahu itu plagiat atau itu apa, hasil bukan karyanya sendiri, bukan hasilnya sendiri, itu pasti ada sanksi tertentu. Tapi kalau tidak tahu, ya itu apa ya namanya, suatu hal keberuntungan bagi si plagiat itu tadi. Cuman saya selalu, ini meneliti satu persatu. Dan ini tuh kembali kepada diri kamu, Kak, plagiat, oke nilainya bagus, tapi dia nggak paham dengan materi tersebut. Tapi nilaimu biasa saja dengan kemampuanmu sendiri. Saya yakin kamu pasti bakalan tahu nih, misalnya nih diminta untuk membuat modul ajar. Orang yang plagiat cari di internet, dia nggak tahu tuh tahapannya membuat modul ajar itu seperti apa. Tapi kalau kamu ini paham dan baca betul bagaimana cara membuat modul ajar, ya kamu pasti tahu. Meskipun, aduh aku tuh kok masih bingung ya cara menentukan tujuan pembelajarannya, saya kok masih bingung cara menentukan capaiannya, atau saya masih bingung cara tahapan-tahapannya ini, tapi kamu paham, kayak gitu loh, gitu. Jadi, ya orang-orang yang seperti itu yang menentukan masa depannya sendiri. Ya seperti yang saya, bicarakan tadi ya, bahwa apa yang kamu lakukan saat ini adalah penentu masa depanmu, gitu. Itu saja sih dari Mbak Maria atau Mbak siapa ya tadi ya? Tadi yang nanya Melisa, tuh Mbak Melisa, Mbak Melisa, Melisa baik. Rosalini. Pertanyaannya Baik. bagus sekali. Terima kasih Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ya itu ada poin-poin yang bisa kita ambil ya yang tadi disebutin Bu Anggi. Jadi untuk tugas atau apa segala macam yang dikasih oleh dosen, kita tidak perlu nyontek lah atau kita minta contekan dari teman kita sendiri. Tuh. Jadi terima kasih. Jadi di sini sudah ada pertanyaan lagi nih Bu di kolom chat dari Erna Warubu. Dia bertanya seperti ini, "Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas materinya. Saya izin bertanya, bagaimana Anda menemukan audiens yang tepat untuk tulisan Anda? Dan bagaimana caranya menyesuaikan gaya penulisan untuk menjangkau mereka secara efektif? Terima kasih, Bu." Silakan Ibu boleh Oke, dijawab. terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi saya ini pertama itu menulis tulisan saya itu dulu lewat blog ya, terus Tumblr. Setelah Tumblr
saya punya akun Instagram kumpulan puisi itu di mana teman-teman, orang-orang yang suka menulis tapi takut mempublikasikan, tidak percaya diri dengan publikasinya, atau tidak mau terlihat siapa ini penulisnya, makanya saya membuat akun kumpulan puisi itu sebagai wadah eksistensi mereka dalam berpuisi, gitu. Ya, jadi tempatnya itu tuh banyak sekali, kamu mau memilih di mana, Wattpad, ya, Wattpad itu kan sekarang juga banyak sekali ya peminatnya ya. Penulis itu bisa sekarang tuh banyak yang lahir dari Wattpad. Teman-teman tahu nggak kalau penulis Syed Muhammad atau Iit ya, yang menulis egosentris, itu tuh dia tuh lahir dari Tumblr. Jadi tahun 2016-17 itu tuh ada platform namanya Tumblr itu, dan banyak sekali penerbit-penerbit ya, itu tuh mencari penulis itu tuh dari Tumblr, Instagram, seperti itu. Jadi media ini tuh banyak sekali, bisa kamu pilih mana yang cocok dirasa kamu itu nyaman. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi dari pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Jadi ada beberapa banyak media atau media digital untuk apa ya, memulai sesuatu yang kita inginkan, dan salah satunya itu ada beberapa aplikasi seperti yang tadi Bu. Sama-sama. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Yasinta Sagulu nih Bu. Dia bertanya seperti ini. Selamat pagi Bu Anggitya. Saya Yasinta, izin bertanya, apakah ada teknik khusus dalam menulis yang bisa membuat sebuah karya tetap relevan dan berbagai konteks budaya dan waktu? Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Kalau teknik itu sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri ya. Tapi kalau saya ini tidak ada teknik khusus gimana caranya kayak gitu. Karena ketika kita menulis sesuai dengan konten budaya ini, kita peka saja dengan budaya yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya nih ya, teman-teman pasti kan memiliki kayak kemampuan berbudaya ya. Budaya Korea itu kan masuk ya, terus K-pop kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan dengan cara kita ini ya melek dengan apa sih lingkungan kondisi sosial yang ada di sekitar kita saja kayak gitu. Tapi kalau untuk tekniknya ya mungkin dengan tidak mungkin sih, tekniknya itu harus dengan kita itu menjadi seorang yang tekun, giat, berlatih terus. Karena tulisan itu tumbuh. Jadi saya melihat tulisan saya tahun 2010 sampai tahun 2020 itu selalu berbeda dan pasti akan mengalami perbedaan. Karena tahun 2010 itu tulisan saya itu, saya baca itu malu sendiri, kayak gitu. Saya itu masih, tulisannya itu masih kayak yang alay-alay, lebay-lebay kayak gitu. Semakin saya sering berlatih, saya konsisten dalam menulis, saya bisa menentukan model tulisan saya itu seperti apa, terus saya ini lebih potensi nulis apa, kayak gitu. Gitu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih untuk Ibu Anggi atas sharing-sharingnya. Berikutnya ada pertanyaan dari Vicensia Araya Rainita. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa atau sebagai penulis, kita sering dihadapkan dengan berbagai macam bacaan, mulai dari artikel yang ringan hingga artikel atau jurnal yang mendalam. Tentu, setiap jenis bacaan memiliki manfaatnya sendiri dalam mengembangkan kemampuan menulis kita. Namun, seringkali muncul di pikiran saya, apakah sebaiknya kita fokus pada kualitas bacaan atau dalam memilih bahan yang mendalam dan berkualitas, atau malah sebaliknya? Kita harus memperbanyak bacaan yang banyak agar mendapatkan wawasan yang lebih luas. Lalu, manakah menurut Ibu yang lebih penting untuk meningkatkan kemampuan menulis dan bagaimana cara menyeimbangkan kedua aspek tersebut? Oke, ini Silakan Ibu Anggi. pertanyaannya luar biasa ya. Gini, ketika saya memulai membaca, itu adalah dari hal-hal yang saya sukai. Saya membaca cerpen, novel, sastra gitu ya. Saya itu yang mulai pertama itu saya lihat dari penulisnya. Oh, saya itu suka penulisnya Eka Kurniawan. Oh, saya ini suka penulisnya Ayu Utami.
Laila Iskudori yang benar-benar lagi fenomenal ya, yang Laut Bercerita, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan membacanya. Nah, itu saya pertama itu ketika mulai membaca itu dari hal yang saya sukai. Oh, saya sukanya sastra kok, saya sukanya non-fiksi kok, saya sukanya tentang kesehatan mental kok, kayak gitu. Ya, itu kembali pada diri sendiri ya, membaca itu apa. Karena ketika kamu mau memulai membaca itu dari hal-hal yang tidak kamu sukai, itu akan susah. Kamu akan ngerasa, ah, bosen. Apalagi ketika pertama kamu mau memulai membaca, langsung membaca jurnal yang berat, jurnal Scopus, bahasa Inggris, wah itu jangan. Kamu cari dulu jurnal-jurnal yang ringan, di Google Scholar, atau mungkin baca-baca di blog, kayak gitu. Jadi hal-hal yang ringan itu dulu yang harus kamu lakukan. Karena ketika kamu mau memulai membaca dari hal yang tidak kamu sukai, nah kamu akan merasa, ah membaca itu membosankan, ah membaca itu males, kayak gitu. Lalu selanjutnya tadi seimbang antara apa Mbak menulis dan apa ya tadi ya yang seimbang tadi ya, menyeimbangi. Menulis dengan membaca ya. Oke. Jadi tadi ya bahwa penulis itu lahir dari pembaca yang tekun. Ketika saya mau menulis cerita tentang refleksi pengalaman saya tuh punya cerita unik waktu SMA dan saya ingin menceritakan pengalaman unik saya itu kisah percintaan saya itu zaman SMA dengan cara saya mencari referensi novel-novel itu yang romans, seperti novel-novelnya Lulu Hafe, lalu novel-novelnya si Rintik Sendu. Tapi saya ini mohon maaf ya kurang update novel-novel penulis-penulis yang baru-baru saat ini, karena saya ini tipikal membaca itu saya lihat dari penulisnya, kayak gitu. Jadi misalnya saya suka penulis ini, ya saya akan baca penulis-penulis karya-karya yang penulis saya sukai. Tapi ketika saya membaca karya-karya penulis-penulis baru itu saya kurang update karena ya itu tadi saya memilih kayak gitu. Tapi teman-teman bisa melihat bacaan-bacaan yang update itu dari seleb ini ya, book itu ya, Instagram book ya, Instagram book itu ya. Jadi seleb-seleb ini tuh banyak sekali yang mereview tentang buku-buku apa sih yang bagus, tentang yang hits sekarang, yang lagi booming kayak gitu. Itu salah satunya itu ada Cynthia. Dan nanti teman-teman bisa cari di Instagram, itu ada review buku kayak gitu ya namanya Cynthia. Itu Cynthia Book kalau nggak salah. Nah, itu bisa lihat ya, teman-teman lihat referensi buku ada di situ. Gitu. Karena kan sekarang ini mudah ya kita tuh mencari bacaan, nggak perlu kita cari di Gramedia satu-satu gitu, nggak. Kita cukup bisa melihat di review book itu tadi. Gitu. Itu tadi sih Mbak dan Mas Alson. Baik, terima kasih Bu Anggi. Jadi teman-teman kalau kita mau sesuatu atau ingin kita, tapi kita harus tahu, harus kenali diri dulu bagaimana kita tahu cara potensi kita kalau kita suka membaca atau menulis, tapi kita harus tahu dulu dan kenali dulu apakah kita suka membaca atau enggak. Gitu ya teman-teman. Makasih Bu Anggi. Betul. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yaitu dari apa ya? Sirilus Jebar. Dia bertanya seperti ini. Selamat pagi Bu, saya Sirilus ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui sebuah jurnal disebut jurnal yang bereputasi? Nah, karena kan kalau zamannya Ibu dulu itu tuh menulis jurnal waktu tahun 2010 itu tuh masih jarang sekali. Dan kalau saat ini saya memang sudah menekankan pada mahasiswa saya, ya pada teman-teman saya bahwa ayo nulis jurnal karena itu bisa menjadi poin plus buat teman-teman. Banyak sekali ya kita bisa melihat jurnal-jurnal kan di Sanata Dharma juga ada tuh. Ya kita tentu yang pertama itu cari publikasi jurnal itu yang gratis karena banyak sekali yang predator. Artinya teman-teman ini diminta untuk bayar yang mahal tapi belum tentu jurnalnya itu terpublik kayak itu. Terus teman-teman juga bisa mengikuti akun di Instagram itu publikasi jurnal. Di situ banyak sekali apa
tema-tema atau apa yang nantinya kalian akan nulis kayak gitu, tema-tema tentang ini ya apa penulisan jurnal kayak gitu. Itu bisa nanti teman-teman cari atau bisa lihat-lihat di Google Scholar. Nah, dalam penulisan jurnal ini memang perlu kalian tingkatkan dengan cara bagaimana sih? Ya kita harus banyak membaca, berlatih karena menulis jurnal itu tidak gampang. Menulis latar belakang, tujuan, terus membuat apa sih penelitian ini yang akan saya teliti ini mau apa, kayak gitu. Ya. Jadi menulis jurnal ini memang harus bisa teman-teman ini apa latih kelola sendiri. Ini juga bisa jadi masukan untuk yayasan ya, suatu saat mengundang orang yang ahli dalam menulis jurnal, kayak gitu. Terus membantu teman-teman ya, untuk bisa menulis jurnal dan mempublikasikan, gitu. Nah, teman-teman kan tahu ya jurnal, Scopus itu ya, ketika teman-teman sudah lolos, menulis jurnal Scopus, itu bisa jadi untuk karir ke depannya teman-teman. Karena kan sudah ada beberapa universitas seperti Muhammadiyah Surakarta, itu sudah membebaskan yang dia bisa menulis jurnal Scopus, nah itu lolos tanpa skripsi. Jadi dia bisa menjadi gelar sarjana tanpa skripsi kayak gitu. Ada beberapa universitas yang sudah memberikan kebijakan seperti itu. Namun yang paling terpenting adalah bukan seberapa banyak kalian itu menulis jurnal, tapi seberapa banyak kalian ini paham dengan apa sih materi yang sudah kalian pahami, pelajari, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada tugas yang disuruh dosen, suruh bikin jurnal ya kita harus bikin juga sih. Itu mungkin menjadi salah satu Ya, apa ya latihan. contoh latihan bagaimana kita memulai menjadi seorang penulis gitu teman-teman. Nah, di sini juga saya ada pertanyaan nih Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang ada di Ronjong nih. Ibu kan jadi seorang penulis gitu ya. Nah, penulis itu tantangan paling terberat buat Ibu sendiri itu apa sih, Bu? Tantangannya, ya ini konsisten. Ya, konsisten ini tantangan sekali. Jadi saya ini kan tidak hanya mengajar, saya kan juga ini ya kuliah. Ini kan sebetulnya saya kuliah PPG, kuliah terus saya juga suami ngurusin anak dan sebagainya. Itu benar-benar harus saya berikan waktu sendiri untuk menulis kayak gitu. Nah biasanya kalau misal tidak ada aktivitas, saya itu di rumah itu ya saya nulis. Misal anak kerja, suami kerja, anak sekolah, saya di rumah sendiri. Nah, itu biasanya saya mencari space untuk menulis kayak gitu. Jadi memang tantangannya ini konsisten. Pertama, yang kedua adalah ketika sudah mendapatkan ide, tiba-tiba aduh kok hilang. Nah, kayak gitulah. Kayak itu. Jadi memang tantangannya adalah konsisten. Tuh. Oke, baik Bu. Jadi emang udah udah jadi umum sih Bu kalau masalah konsisten tuh. Mungkin satu hari kita bisa konsisten untuk tugas yang kita selesaikan bisa terselesaikan semua. Tapi untuk hari-hari esok itu malah nggak jadi konsisten gitu ya Bu ya. Ya. Intinya pokoknya tuh konsisten lah. Kalau kita konsisten nulis, misalnya nih nulis jurnal. Aduh, aku kok nggak bisa ya gimana cara nulis jurnal. Ya pasti pertama itu kan nggak bisa ya. Tapi kita Iya. dengan berlatih, oh ya nulis, cobalah nulis eh, latar belakang masalahnya itu seperti apa, latihan nulis, nulis. Nah, itu nanti bakalan bisa terarah kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Anggi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sasti. Selamat pagi Bu, terima kasih atas penjabarannya sebelumnya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menulis untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri? Selain itu, apakah dalam novel, strategi pengalihan permasalahan dari yang awalnya fokus pada batin karakter, kemudian beralih pada permasalahan yang lebih besar di luar karakter, itu dapat dilakukan? Ataukah malah menghancurkan fokus pembaca ini? Baik. Nah, caranya menulis orang lain ya kita harus riset dulu nih orangnya kayak gitu.
Misalnya nih, saya mau menulis eh, orang orang mana ya? Orang-orang apa? Korea. Nah, saya harus lihat film drama Korea dulu nih, kayak gitu. Apa drakor dulu nih. Karena saya ini melihat drakor ini 2 tahun belakang ini. Jadi dulu-dulu itu tuh saya tuh nggak tahu nonton drama Korea kayak gitu. Terus setelah itu saya bisa mengamati orang ini, oh karakter orang-orang Korea itu seperti apa. Nah itu bisa saya tuliskan. Jadi ketika kita mau menuliskan orang lain, itu kita bisa survei dulu, riset dulu orangnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus apalagi tadi untuk penokohan tadi apa ya? Awalnya strategi. Ya, yang apa? Penokohan tadi kayak apa? Strategi pengalihan permasalahan dari yang awalnya fokus pada batin karakter, kemudian beralih pada permasalahan yang lebih besar di luar karakter, itu dapat dilakukan, ataukah malah menghancurkan fokus pembaca? Oke, tidak apa-apa, sah-sah saja, tergantung dari alur ceritanya yang kamu buat. Kebetulan saya kalau menulis novel ini saya masih susah juga ya, jadi belum punya begitu pandangan yang banyak untuk novel. Kalau cerpen mungkin kalau cerpen bisa karena cerpen itu kan ceritanya lebih singkat kayak gitu. Nah, kita mau menuliskan untuk plot twistnya itu seperti apa, dalam penceritaan alurnya ini harus jelas kayak gitu. Kemarin itu saya baru melihat film India yang baru booming di Netflix, judulnya Raja-Raja atau apa itu loh. Itu saya belum, "Wih, gila ya, plot twistnya tuh keren banget kayak gitu." Jadi kamu bisa menulis plot twist yang di luar nalar itu juga bisa aja, sah-sah aja, asal jalur ceritanya ini harus jelas, penokohannya harus jelas, peristiwanya harus jelas kayak gitu. Jadi menulis cerita itu tidak hanya asal-asalan kamu ngasih plot twist tapi dalam karakter ceritanya itu kurang mendukung atau kurang bagus ya itu sama saja kayak gitu. Berarti itu nanti kemungkinan tidak bisa diterima oleh pembaca. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Anggi atas sharingnya. Semoga Kak Sasti terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Melisa Roslini. Apakah akan ChatGPT dengan menulis manual? Gitu, Ibu. Oke. Bisa, itu bisa banget. Ketika saya sudah biasa ya baca pekerjaan mahasiswa, ini tuh masih kayak penulisannya apa kata dinya bagaimana, terus apa nggak formal kayak gitu itu pasti mahasiswa. Tapi kalau yang formal, bahasanya daki-daki, bahasanya bagus, bahasanya yang apa pemilihan katanya ini ya diksinya yang benar-benar kayak apa ilmiah banget ya, yang benar-benar itu ya bisa, oh ini pasti ChatGPT kayak gitu. Karena saya jujur sih saya tidak terbiasa menggunakan ChatGPT. Jadi ya ini ya apa namanya saya tidak bisa menggunakan ChatGPT. Misalnya nih saya cari kata kunci, ya udah cuma kata kuncinya kayak gitu. Tapi teman saya itu banyak yang bisa cari kata kunci gini, kerjakan tabel berikut. Bisa loh. Saya tuh sampai kaget. Hah? Bisa? Saya tuh sampai kaget seperti itu. Kok bisa sih? Saya yang mikir sampai apa ya berdarah-darah ini mereka kayak cari jawaban di ChatGPT. Tapi nggak apa-apa kita menggunakan ChatGPT, tapi jangan sepenuhnya itu diambil. Kita cari garis besarnya saja. Lalu kita parafrase, kita kembangkan dengan kemampuan kita. Itu, gitu. Ya, menarik sekali. Terima kasih, Bu Anggi. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Kak Melisa Roslini. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Kak Rastika. Selamat pagi, Bu. Saya Rastika. Izin bertanya, bagaimana trik supaya bisa lolos publikasi tulisan? Terima kasih, Bu. Oke, jadi pengalaman selama ini saya menerbitkan publikasi itu tuh dari eh, relasi teman saya kayak gitu. Jadi saya ini biasa mencari itu di akun Instagram publikasi jurnal publikasi kalau nggak salah. Itu ada Instagramnya, jadi di situ tuh banyak sekali ini ya apa situs-situs untuk menerbitkan jurnal gitu.
Nah, tentu kita mau penerbitan jurnal ini tuh yang Sinta berapa? Karena kan ada tingkatannya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Sinta 5 itu Sinta yang paling ringan. Kalau penelitian kita ringan, yaitu pasti nanti diterbitkan di Sinta 5. Kalau penelitian kita berat, terus biasanya bahasa Inggris, itu bisa Scopus atau Sinta 1, kayak gitu. Jadi untuk kualitasnya nanti kita mau diterbitin ke Sinta berapa, itu tergantung dari kualitas penelitian kita dan tulisan kita. Gitu. Baik, terima kasih Bu Langsung untuk aja. sharingnya. Sekarang saya punya satu pertanyaan lagi nih untuk Ibu Anggi. Boleh. Bagaimana membangun relasi dengan penulis-penulis lain supaya bisa berkolaborasi untuk membuat tulisan yang menarik seperti itu, Bu? Oke. Jadi saya ini punya pengalaman ya yang apa ya, yang lucu, yang jadi saya ini kan tipe dari dulu itu tuh suka sama orang yang senang baca sastra, orang sastra. Alhamdulillah saya tuh punya suami sastrawan dan kebetulan dia itu saya ini pembacanya. Jadi suami saya ini menerbitkan buku terlebih dahulu, eh, bukunya itu Al-Qudus namanya gitu. Saya jadi pembacanya, saya itu kayak ngefans sama dia. Terus akhirnya suatu ketika kami bertemu dan kami sepakat untuk menjalin suatu hubungan gitu dan akhirnya menikah. Nah, relasi itu adalah kita bentuk dengan cara kita sering menghadiri pesta sastra. Misalnya ada workshop, ada kegiatan kepenulisan, ada kegiatan bedah buku, kita hadir, sering hadir. Bagaimana caranya kita mengetahui kegiatan tersebut? Kita bisa follow beberapa akun, eh, kedai buku sastra, jual buku sastra, JBS, warung sastra, atau buku akik. Nah, mereka kan sering tuh mengadakan acara-acara workshop seperti itu. Terus ketika kalian ini mengikuti suatu acara, terus cari relasi tersebut, atau mungkin coba ngomong sama narasumbernya, ya cerita-cerita, atau mungkin sharing-sharing, kayak gitu. Nah, saya itu kan punya penulis favorit, namanya Ayu Utami. Jadi itu tahun 2013, pertama saya ketemu Ayu Utami, ketika dia itu mengisi di acara Gramedia Solo. Saya punya bukunya, saya minta tanda tangan. Setiap Ayu Utami itu di Jogja atau di Solo, saya selalu datangi. Selalu datangi, saya selalu kayak ya cari-cari celah gimana caranya ngobrol sama dia. Dan pada akhirnya ketika saya di Jakarta, dia kan punya komunitas namanya Hutan Kayu di Salihara gitu. Saya datang ke sana, saya ketemu sama Ayu Tami, ngajak ngobrol seperti itu. Jadi saya punya relasi dengan penulis terkenal atau penulis yang sastrawan kayak gitu. Lalu di Jogja ini saya punya banyak relasi penulis-penulis karena memang lingkungan saya dekat dengan penulis-penulis kayak gitu. Suami saya penulis, teman-teman saya juga kebanyakan penulis seperti itu. Jadi relasi ini bisa kita hubungkan, kita tahu relasi itu dengan ya cara mengikuti kegiatan aktivitas yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Bu. Apakah Cindy puas dengan tadi jawaban? Puas. Terima kasih Bu Anggi. Iya, sama-sama. Baiklah dari teman-teman mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan buat Bu Anggi. Sekarang juga link presensi akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Silakan dicek dan teman-teman juga diisi alamat email dengan benar supaya nanti sertifikatnya terkirim juga kita akan mendengarkan sesi closing statement dari Bu Anggi. Mungkin dari Bu Anggi silakan. Oke, nah saya ingin memberikan penutup. Yang pertama adalah kita itu harus peka dan sadari apa yang menjadi potensi kita. Terus jangan tergoda untuk mencoba yang orang lain bisa lakukan kalau kita tidak bisa memiliki potensi yang sama. Cita-cita harus bisa diwujudkan, bukan sekedar dinyatakan. Karena penulis lahir dari pembaca yang tekun. Berikanlah afirmasi pada diri kita tentang apa sih yang harus kita cita-citakan, apa sih yang harus menjadi impian saya, kayak gitu. Ya, jadi setiap hari bangun tidur kita punya afirmasi yang positif untuk diri kita. Ayo bangun pagi, ayo belajar, mulai sedikit-sedikit saja.
belajar bahasa Inggris dari berbagai aplikasi, belajar bahasa Inggris dengan listening, dengan apa ya, melihat film berbahasa. Pokoknya penentu masa depanmu itu adalah apa yang kamu lakukan saat ini. Dah, itu saja. Baik. Jadi teman-teman kita harus peka gitu ya dalam segala hal. Jangan hanya peka sama pacarnya doang. Oke. Terima kasih Bu Anggi atas pesan-pesan yang sangat berharga buat kita semua yang ada di dalam Zoom ini. Terima kasih banyak. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak inspirasi baru yang bisa kita dapat dari Ibu Anggi. Semoga kelak sharing dari Ibu Anggi dapat berguna sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Ya, baik, sebelumnya akan ada sesi dokumentasi bersama yang akan dipandu oleh teman saya Melisa. Bagi teman-teman, silakan segera membuka kamera. Di sini ada 3 slide. Kepada Melisa, saya persilakan untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke, selamat pagi semuanya. Mohon yang belum on cam diminta untuk on cam ya teman-teman jika memungkinkan. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya teman-teman. Ini ada 3 slides. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kembali terima kasih buat Melisa atas pemandu sesi dokumentasi. Baik, acara kali ini akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita Erna. Silakan Erna. Terima kasih Kak Elson, Ibu Kanggita dan Ibu Yolanda serta teman-teman sekalian. Untuk menutup webinar kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan belajar bersama dalam webinar ini. Kami memohon agar semua yang telah kami pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk menulis. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar setiap kata yang kami tulis menjadi sarana pewartaan kasih dan kebenaran-Mu. Semoga tulisan kami menjadi berkat bagi banyak orang, menginspirasi mereka untuk mendekatkan diri kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dan mohon bimbingan-Mu selalu dalam segala usaha kami untuk menulis demi kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Cindy dan Oke, baik. Terima kasih Erna atas doa. Teman-teman, nggak kerasa ya kita sudah telah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga buat teman-teman. Dan saya juga nggak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda, Romo Pitoyo, Ruder Sarju yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Ibu Anggi yang telah meluangkan waktunya buat kita di acara kali ini. Saya mewakili panitia yang telah bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya Elson Dan saya Cindy. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.